Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mau dengan lebih singkat dari biasa ya. Saya mau membagikan kabar baik, saya mau menguatkan saudara. Ya, selama ini kita banyak berbicara mengenai warisan. Biar ini Alkitab mengatakan saat kita dengar firman, terus kita dengar lagi, firman yang kita sudah dengar disiramin lagi. Ya kan, akan ada pertumbuhan. Jadi izinkan firman-Nya menguatkan saudara. Amin. Sehingga benih firman itu semakin bertumbuh dan Tuhan memberi peningkatan. Amin, saudara. Haleluya. Kita langsung saja saudara ke Roma pasal 4 ya. Percaya sama Tuhan itu tidak susah ya. Tidak susah untuk percaya kepada Tuhan karena kita sudah lahir baru dan Tuhan sudah berbicara Dia mau tahun ini saudara mengalami kebaikannya. Amin, saudara. Dia adalah kehendak Bapa kita untuk kita mengalami kerajaannya. Sebab Dia mengatakan Dia berkenan untuk memberikan kerajaannya kepada kita. Dia mau kita lebih lagi mengalami kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Amin. Kita langsung saja saudara ke Roma pasal 4 ya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita perhatikan akan ada kebaikan ya, akan ada kebaikan. Sebentar, ini bahasa Indonesia. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Ini supaya kita rubah kepercayaan yang keliru, kita sesuaikan dengan firman-Nya. Ini bicara mengenai bagaimana dasar kita di hadapan Allah. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita semakin diteguhkan di dalam Kristus, di dalam penebusan Dia, itu kita lebih banyak lagi akan mengalami kasih karunia-Nya. Ya, haleluya, thank you Jesus. Saya bacakan langsung dari ayat 6, ayat 4 ya, bukan, maaf, ayat 4 ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya, ya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Maksudnya apa di sini? Di sini bekerja yaitu berupaya supaya dibenarkan sama Tuhan. Ya kan? Rajin beramal, berbuat baik supaya dibenarkan. Nanti nih waktu saya susah, supaya Tuhan dengar doa saya, supaya Tuhan bela saya. Ya, itu adalah apa yang Ayub telah alamin. Ya, sehingga waktu itu sempat dia kecewa, dia mengutukin. Dia tidak mengutuki Tuhan ya, tapi dia mengutuki hari kelahiran dia. Mendingan saya nggak usah dilahirkan katanya. Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa saya sudah banyak berbuat baik. Saya sudah bekerja. Saya sudah berupaya. Ya kan? Sehingga terus juga waktu dia mengalami hal yang tidak baik, di mana dia kehilangan anak-anak dia, harta dia juga habis. Ya kan? Terus dia diserang lagi penyakit. Ya kan? Terus dia dikelilingi teman-teman yang juga mungkin yang selama itu mempengaruhi dia ya, karena pergaulan kita menentukan ya. Pergaulan kita sangat menentukan ya. Jadi dia dikelilingi teman-teman yang juga kepercayaannya salah. Ya kan, sehingga mereka bilang, "Kamu sih mungkin kamu masih kurang baik. Masih harus begini dan begitu." Sampai dia bilang, "Penghibur sialan kamu semua." Ya kan? Kenapa dia begitu? Karena dia merasa harusnya dengan segala perbuatan baik itu, kenapa Allah tidak nolong saya? Nah, banyak anak Tuhan, bukan banyak ya, mungkin saya berdoa supaya tidak banyak ya. Tapi sebagian anak Tuhan kecewa. Saya ini udah banyak berkorban loh, Bu. Saya udah begini dan begitu. Apa Tuhan tidak lihat? Gitu kan? Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, bagi orang yang tidak bekerja, ya kan? Tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan?
Jadi Ayub merasa Tuhan berhutang budi sama dia, karena saya ini jadi matanya orang buta, bantu orang cacat, janda dan sebagainya, dia bantu, dia dukung, ya kan? Tapi kenapa kok Tuhan izinkan? Nah itu kan, Tuhan izinkan, ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah kalau kita lihat itu semua bukan Tuhan, saudara. Ayub tidak tahu bahwa yang menuduh dia itu bukan Tuhan. Kenapa iblis punya akses? Kenapa iblis ada di antara anak Tuhan? Ya kan, waktu dia menghadap Tuhan. Karena tempat itu sebenarnya tempatnya Adam. Tapi Adam kasih ke iblis, makanya dia punya akses untuk menuduh Ayub ke Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak bisa, makanya Yesus bilang, aku melihat iblis seperti langit jatuh dari seperti kilat jatuh dari langit. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 16 ayat 8-9, penguasa dunia ini iblis itu sudah dihakimin. Amin, saudara. Jadi posisi itu sudah tidak ada lagi karena sudah dikembalikan kepada Yesus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi waktu itu sebetulnya yang menyebabkan itu bukan Tuhan. Ayub. Kenapa dia begitu? Karena ada rasa takut. Dia tanda kutip beribadah sama Tuhan dari rasa takut. Saya harus kasih persembahan nih, jangan-jangan anakku salah tuh, jangan-jangan anakku begini, nanti mereka kena apa, ya kan? Jadi dia ibadahnya dia tuh dibayang-bayangi rasa ketakutan. Itulah bekerja supaya dibenarkan. Itu tidak beriman kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, tapi beriman kepada Allah yang membenarkan orang yang baik. Allah percaya bahwa Allah membela orang yang baik, Allah membenarkan orang yang kelakuannya benar. Itu bukan kasih karunia, saudara. Sebab kalau begitu, tuh Allah tidak usah kirimkan Yesus, kita aja. Kenapa Allah tidak bisa melindungi Ayub? Padahal iblis bilang dipagarin. Karena yang membuka pintu itu bukan Tuhan. Dia sendiri dari rasa bersalah karena dia mau dibenarkan berdasarkan perbuatan dia. Dia melihat Allah sebagai bukan yang membenarkan orang durhaka, ya kan, sebagai kasih karunia, ya kan, penebusan Yesus, tapi membenarkan orang yang ada berdasarkan perbuatan baik. Dari situ ada ketakutan dan itu membuka pintu bagi iblis sampai Allah tidak bisa melindungi, saudara. Itu sebabnya dikatakan sebelum kita lanjut lagi, dikatakan ya sebentar saudara. Thank you Jesus. Dikatakan thank you Lord Jesus. Haleluya. Di Ayub 42. Itu sebabnya sekarang ini saudara, kabar baik ya. Injil itu kabar baik. Ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu bukan roh pencari kesalahan. Roh Kudus itu dia bisa didukakan saat kita mengeraskan hati, ya kan? Saat kita dia bisa dukakan karena dia mengasihi kita. Tapi dia bukan roh pencari kesalahan, ya kan? Dan iblis telah berhasil menakut-nakuti beberapa anak Tuhan dengan penafsiran yang keliru bahwa kalau dosa terhadap Roh Kudus kamu nggak bisa diampunin. Terus kalau kamu begini dan gitu, nanti Roh Kudus meninggalkan kamu. Karena beberapa hamba Tuhan mungkin ngomong begitu, Roh Kudus sudah nggak ada di sini. Kita harus peka. Dia nggak suka begini dan gitu. Seolah-olah Roh Kudus itu sangat susah, ya kan? Tidak boleh salah. Kalau sampai salah, nanti dosanya nggak diampunin. Itu bukan begitu, ya. Itu tidak sesuai dengan firman. Ya nanti kita ke situ. Tapi haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Kenapa saya ngomong gini? Karena baiklah saudara dan saya sekarang ini, ya kan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada hal-hal yang akan terjadi. Segala sesuatu akan digoncangkan, firman Tuhan bilang. Hanya firman-Nya akan tetap. Allah mau kita hidup dari firman dan itu tidak susah, saudara. Roh Kudus adalah penghibur. Alkitab tidak pernah menyebut dia sebagai hakim, sebagai pencari kesalahan, sebagai penuduh, ya kan, sebagai penegur. Kita nggak betah sama orang yang suka terus cari kesalahan kita, yang bicara mengenai kesalahan orang, kita nggak betah dengan orang seperti itu kan. Roh Kudus tidak begitu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya kan, karena Ayub di sini mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, Ayub itu jujur. Ya kan? Ayub itu jujur sampai terakhir dia tidak menyangkali iman dia, tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia ngomel, sempat ngomel karena dia bingung, dia nggak ngerti. Karena dia mungkin dipengaruhinya seperti itu sama teman-teman dia. Ya kan? Jadi dia tidak percaya seperti yang dari Roma 4 ayat 5 ini katakan. Ya kan? Dia merasa dia udah bekerja, dia merasa Tuhan membenarkan dia karena dia sudah berupaya dengan perbuatan dia. Ketahuilah kalau saudara, kekristenan saudara dan saya itu seringkali hanya banyak dengar dari kata orang. Ya kan? Dari walaupun itu pendeta, apalagi kalau nyampur ya, berbagai macam, tidak dipimpin Tuhan ya, mudah-mudahan dipimpin Tuhan ya. Tapi kalau ajarannya nyampur A, B, C, D, ya kan? Sehingga terus kita lebih ingat perkataan pendeta daripada kita ke firman-Nya. Kita tidak kurang pakai waktu secara pribadi, datang sama Yesus, ya kan? Bersekutu sama Dia. Bukan minta, hanya cari Dia. Ya kan? Tidak kurang datang kepada firman-Nya, memperbarui pikiran. Nanti akan selalu ada ketakutan. Ketakutan itu banyak macam ya. Ketakutan mungkin mengenai anak, mungkin mengenai pasangan hidup, ya kan, masalah ya. Ya kan, dia sebetulnya akarnya dari ketakutan. Atau keuangan, ya kan, hutang, atau masalah bisnis, atau apa saya tidak tahu, saudara. Tapi akan selalu ada bayangan ketakutan. Kurang damai. Seberapapun saya kasih saudara firman kasih karunia, perjanjian baru, anggur baru, kantong anggur baru, karena semuanya itu mengacu sama Yesus. Tapi saudara, saya sebagai hambanya Dia, ya kan, dalam melayani kita bisa bilang hamba, it's okay ya, karena kita ke orang. Saya tidak bisa mewakili saudara untuk saudara datang sendiri sama Yesus. Itu saudara harus rela. Saudara sendiri mau datang sama Yesus. Itu tidak bisa diwakilin, saudara. Sama seperti kenapa saudara dilahirkan kembali. Kenapa saudara menjadi anak Dia? Karena saudara mengakuin, saudara sendiri percaya dengan hati saudara, dan saudara mengakui dengan mulut saudara. Orang lain tidak bisa mengakui buat saudara. Saudara kan yang harus ngaku sendiri dari mulut saudara. Itu sebabnya baiklah kita perbarui pikiran, kita tidak usah takut datang sama Dia, karena Roh Kudus membantu kita. Dia roh kebenaran. Dia mengarahkan saudara kepada kebenaran saudara. Dan biarlah kita benahin terus fondasi kita untuk kita tidak punya kepercayaan seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja. Ya kan? Banyak dengar tapi kebanyakan hanya dari kata orang saja, dan tidak lihat ke firman-Nya lagi, tidak pakai ke firman-Nya lagi, tidak datang ke firman-Nya, kurang renungin firman. Nanti selalu ada ketakutan. Jadi dia bilang dari kata orang saja. Tapi puji Tuhan, Ayub itu jujur ya. Dia bilang hanya dari kata orang saja. Aku datang, aku dengar. Tapi sekarang aku baru mengalami Engkau. Nah, ada orang-orang yang ngajar gini, iya saat saya terpuruk, baru saya mengalami Tuhan. Saudara, luar biasa, puji Tuhan, kekayaan kasih karunia. Tuhan itu baik. Kalau orang bisa mengalami saat terpuruk, puji Tuhan. Tapi saudara, lebih baik kita tidak usah mengalami dulu, baru kita ngalamin. Kita tidak usah mengalami hal-hal yang buruk, baru kita mengalami Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita punya iman seperti Abraham. Haleluya, dia mengalami tantangan. Tapi dia tidak pernah mengalami bencana, baru dia percaya sama Tuhan, saudara. Amin. Kita bukan keturunan Daud, ya kan? Kita keturunan Abraham. Puji Tuhan, kita tidak usah sampai tunggu ada masalah, baru kita benar-benar percaya sama Tuhan. Kenapa nggak dari mula aja kita percaya? Amin, saudara.
Dia bilang, sekarang mataku baru melihat engkau. Saudara, sudah ada Roh Kudus dalam diri saudara. Yesus sudah jadi kebenaran saudara. Allah sudah mendekatkan dirinya lebih dulu sama kita. Kita sudah jadi baitnya dia. Hadiratnya dia ada di dalam kita. Kita puji Tuhan sangat penting. Kita sama-sama memuji Tuhan. Aduh, saya enjoy sekali. Kita semua suka itu. Kita mengalami benar-benar hadirat Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, saudara bisa mengalami hadirat Tuhan sendiri juga di rumah. Amin, saudara. Setiap saat saudara bisa. Apalagi kalau sama-sama puji Tuhan. Tapi jangan cuma mengandalkan di gereja. Saudara juga bisa setiap saat. Saudara sudah punya akses. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara bisa masuk oleh karena darah Yesus. Amin, saudara. Dia sudah ada di dalam diri saudara. Saudara bisa menikmati hadirat dia. Ya kan, setiap hari, setiap waktu. Saudara bisa puji Tuhan ya. Kita pastikan ada waktu saat teduh. Kita memuji itu, menyembah. Kita merasakan jamahan dia. Kita bisa, saudara. Bahkan ya kan, saya pernah jalan kaki, Tuhan bicara sama saya. Saya pernah lagi ngapain, ya kan, nggak selalu lagi doa loh. Kenapa? Karena dia ada terus sama kita. Amin, saudara. Lebih lagi kita sekarang. Jadi kita rubah kepercayaan kita. Saya sangat menyayangkan karena ada orang yang terus bikin lagu, ya kan, seperti Ayub. Ya kan, waduh, kalau tubuhnya sudah hancur, tubuhnya mereka yang tubuhnya hancur pun aku akan ngelihat Tuhan. Aduh, jangan nyanyi begitu. Kita nggak usah ngalamin seperti itu. Ya kan, Tuhan nggak mau mendengar lebih baik daripada korban. Jangan pikir itu korban seperti itu. Itu lain. Kalau kita berkorban karena iman kita tuh, ya kan, karena benar-benar bukan karena kesalahan kita loh. It's okay, itu ada pengorbanan. Ya kan, waktu saya biasa di Jepang, terus ke Amerika, ya kan, saya ada pengorbanan, terus dikirim ke Indonesia, ada pengorbanan. Biasa tinggal di kota besar, ya kan, di Tokyo, di Amerika yang serba maju. Saya juga besar di Jakarta, ya kan, terus dikirim ke Manado yang waktu 30 tahun yang lalu sangat-sangat agak terbelakang, sudah. Itu ada pengorbanan. Kalau kita ada pengorbanan karena melakukan kehendak Tuhan, it's okay. Tapi kalau kita berkorban, ada pengorbanan, ada masalah, ada penderitaan karena kita tidak tahu, Tuhan tetap bisa bantu kita, Tuhan bisa pulihkan kita. Tapi itu jadi berat, ya kan? Jadi Ayub ini kepercayaan dia salah, ya kan? Ingat, kita keturunan Abraham, bukan keturunan Ayub. Ya kan? Karena dia bilang hanya dari kata orang saja. Jangan hanya ingat perkataan pendeta. Firmannya di mana? Lihat firmannya, perbaruin. Pakai waktu, saudara. Amin, saudara. Sehingga saudara ada keteguhan. Ya kan, karena orang yang percaya sama Tuhan, itu akan establish, itu akan diteguhkan. Kalau percaya kepada nabi-nabinya, yaitu hamba-hambanya yang Tuhan urapin, yang Tuhan utus ya, yang Tuhan pimpin ya, kita akan jadi makmur. Amin, saudara. Kita bisa jadi makmur, bukan hanya teguh. Ya kan, kemakmurannya dia, shalom-shalomnya lebih lagi dinyatakan. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Puji Tuhan, saudara ya. Haleluya. Jadi sekarang aku ngelihat engkau. Oleh sebab itu dia baru sadar. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tapi apakah Tuhan cuma begitu aja? Tuhan menghargai, ya kan, kerendahan hati. Saat kita tetap, walaupun kita belum mengerti atau apa, kita tetap mau percaya, kita tetap mau bertumbuh, kita tetap mau terbuka, mau terus mengenal dia, saudara. Itu namanya rendah hati. Firman Tuhan mengatakan Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Jadi terus saya mau, saudara ngomong, Bapak, saya mau berubah, saya mau bertumbuh, mungkin masih banyak yang saya belum mengerti, tapi saya percaya saya bisa bertumbuh. Amin, saudara. Seperti Ayub ini, akhirnya apa? Tuhan tidak izinkan dia terus dalam debu dan abu. Saat dia, ya kan, dia sendiri mengalami Tuhan. Tuhan kasih instruksi. Sekarang kita bisa terus-menerus menerima instruksi dia. Karena Yesus adalah jalur kepada dia. Kita bisa dengar dia, kita sudah jadi dombanya. Dan kita bisa terima instruksi. Ayub kemudian dapat instruksi dari Tuhan. Kamu, ya kan, kasih persembahan untuk teman-temanmu itu yang ngajarnya ngawur. Amin. Sebelum Tuhan mau memulihkan Ayub, Allah mau Ayub lepaskan dulu kemurahan, kasih karunia, pengampunan.
Karena dia sempat kesel sama teman-temannya. Waktu dia lagi terpuruk, malahan mereka mau hukum dia. Jadi Tuhan bilang, doakan mereka, kasih persembahan. Karena kenapa Tuhan bilang amarahku, ya kan? Dia marah sama teman-temannya. Karena saat kita mau dibenarkan sama Tuhan, berdasarkan perbuatan kita sendiri, kita lupa kita adalah orang-orang yang diampuni. Kita lupa bahwa kita dibenarkan, padahal kita sebenarnya orang durhaka. Kita merasa, saya sekarang sudah oke kok, saya udah ikut pelayanan Bu Monica, saya sudah sering berbuat baik. Harusnya Tuhan bela saya dong. Saudara, itu adalah kebenaran hukum Taurat, malahan akan ada kutukan. Karena kenapa? Karena kalau kita mau dibenarkan oleh standarnya Tuhan, hukum Taurat, karena standarnya Tuhan itu tidak bisa sedikit pun, satu titik pun tidak bisa berubah. 100% kudus, 100% benar, nggak bakalan berubah. Amin. Tapi haleluya, itu berarti menghampiri dia dari posisi yang keliru. Sama juga dengan pisau, saudara. Kalau kita nggak ada pisau, repot kan hidup kita, saudara, betul nggak? Kita setiap hari butuh pisau, apalagi ibu-ibu. Nggak usah lah ibu-ibu. Banyak kerjaan kalau nggak ada pisau gimana? Ya kan, harus dipotong. Ya kan, banyak sekali segala sesuatu. Kita nggak bisa bikin gedung, nggak bisa bikin ini, itu kalau nggak ada sesuatu untuk potong loh. Pisau juga gitu kan. Rumah tangga harus ada pisau. Tapi kalau anak kecil tidak tahu, dia bisa kepotong kan. Padahal pisau itu sangat-sangat berguna. Setiap hari kita perlu. Demikian juga kalau kita meng-approach dia, kita menghampiri dia, kita lupa posisi kita, kita lupa kenapa kita dibenarkan. Ya kan? Nah loh, jadi kena deh seperti Ayub ini. Makanya teman-temannya bukannya Tuhan kejam. Kenapa? Karena puji Tuhan dia begitu. Tidak ada bayangan karena pertukaran. Tuhan itu tidak ada sedikit pun kegelapan, tidak ada kejahatan loh. Alkitab mengatakan hanya anugerah yang baik dan sempurna. Dia bilang jangan sesat ya. Kenapa? Karena banyak yang sesat. Seolah-olah Tuhan itu bisa apa aja. Tuhan tidak bisa apa aja, saudara. Karena dia nggak bisa berubah. Dia hanya bisa memberikan anugerah yang baik dan sempurna. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Itu sebabnya izinkan firman-Nya yang adalah pedang memisahkan ya kan pikiran, jiwa kita, pendapat kita, perasaan dari kepercayaan yang keliru, dari yang tidak sesuai firman-Nya. Jangan hidup dari perkataan orang saja, saudara. Ya kan, nanti nggak bisa stabil. Pakai waktu, datang sama dia, pakai waktu, datang sendiri pada firman-Nya, lihat, tanya, gali, cari dia, saudara. Amin, saudara. Jadi setelah Ayub mendoakan teman-teman dia, ya kan? Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan dia menggantikan debu dalam hidup kita. Debu itu segala sesuatu yang sudah hilang, sudah dicuri, kesempatan. Saudara mungkin ada yang belum menikah, pernah patah hati, ya kan? Itu mengaruhi hubungan saudara yang sekarang. Itu semua debu. Mungkin ada yang pernah bangkrut, mungkin pernah ada yang usaha gagal, mungkin pernah punya rumahnya digusur. Bukan digusur sih, diambil alih, disita bank. Mungkin saya tidak tahu apa. Itu seperti abu. Satu pengharapan yang sudah habis. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia menggantikan abu dalam hidup kita dengan keindahan, saudara. Ini yang terjadi dengan Ayub juga begitu. Kenapa? Karena dia salah mengerti. Ya kan? Sehingga waktu dia rela, dia terima instruksi Tuhan, dia beriman kepada kebenaran Tuhan, dia mengakui posisi dia. Bahwa saya ini, benar-benar saya ini cuma abu, debu. Tanpa engkau, saya nggak ada artinya. Dia mengakui, dia merendahkan diri dia. Ya kan, kecongkakan ialah kita percaya, ya kan, kita pasti dibela karena kita begini dan gitu, karena saya sudah sering begini, saya sudah ikut pelayanan, saya sudah itu untuk lebih enggak bisa nanti, enggak bisa, saudara. Karena kalau begitu kita istilahnya seperti ranting yang lupa kita ini cuma ranting. Kita lupa kalau kita berbuah itu karena pokok kita. Amin, saudara. Jadi puji Tuhan, Ayub mendengar instruksi itu, dia percaya, dia kemudian lakukan apa yang terjadi. Dia mengalami kehormatan, dipulihkan 2 kali lipat. Dari semua yang dia kehilangan, 2 kali lipat. Wow, kalau dulu dia adalah salah satu yang terkaya, sekarang lebih lagi. Maksudnya setelah itu lebih lagi, saudara.
dan terutama, ya kan, kekayaan itu cuma sementara. Saudara, bumi ini semua akan dihancurkan dengan panas yang tinggi. Tapi itu selama di bumi Allah mau kita mengalami kebaikan Dia. Dia mau kita mengalami kelimpahan Dia. Tapi yang terutama yang penting ialah Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Ayub melihat Tuhan. Sekarang mataku melihat Dia. Saudara, Allah mau mata saudara melihat Dia. Allah tidak mau saudara hanya bangun kehidupan rohanimu, ya kan, cuma dari dengar si anu, dengar si anu, dengar si anu, dari apa kata orang, tapi firmannya cuma sedikit, ya kan. Masih banyak yang saudara belum mengerti, ya kan. Saudara, haleluya, saya berdoa supaya saudara mau lebih lagi datang sama Dia. Biarlah saudara memandang Dia, ya kan. Saudara melihat firman-Nya. Saat saudara lihat, saudara ulang-ulang, ya kan. Saya berapa kali saya mengalami waktu saya ulang-ulang ayatnya, benar-benar fokus, saya mau, ya kan. Tiba-tiba ayat itu jadi hidup saudara. Itu saudara lagi mandang Dia, ya kan. Firman-Nya adalah roh dan hidup saudara. Dia mau saudara datang sendiri sama Dia. Dia sangat berkenan akan saudara. Haleluya, karena saudara mau terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara milik Dia. Saudara sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara punya akses sama Dia. Jangan hanya datang waktu saudara butuh. Ya kan, saya sering bilang ke orang, janganlah kebutuhan hanya jadi motivasimu. Tidak apa-apa, firman Tuhan bilang, kamu yang lagi punya masalah, kamu berdoa. Kamu yang lagi bersyukur, kamu nyanyi. It's okay. Tapi jangan cuman itu. Ya kan, mau sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Bukan hanya cari solusi, amin. Bukan hanya cari kebutuhan, tapi cari Dia. Mau kenal Dia lebih, mau perhatikan lebih lagi. Amin, saudara. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Karena banyak yang, rupanya banyak yang sesat. Makanya kita bilang, jangan sesat. Bikin lagu lah dari begitu. Dari Ayub, padahal kita keturunan Abraham. Terus menjadikan apa yang Daud katakan, jangan ambil rohku, terus dijadikan musik. Padahal firman Tuhan mengatakan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya. Jadi kita gak bisa nyanyi seperti Daud. Jangan ambil rohku, tidak bisa. Saya suka lagu itu karena nadanya bagus, tapi saya nggak bisa nyanyikan. Kalau saya nyanyikan, saya harus rubah. Terima kasih Bapak, Engkau nggak pernah ngambil Roh Kudusmu daripada aku. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, bukan karena kelayakan kita loh. Roh Kudus tidak ada di dalam saudara, karena kelayakan saudara. Amin. Justru Roh Kudus terus ada di dalam saudara. Firman Tuhan mengatakan untuk menopang saudara, mengurapi saudara, selalu mengingatkan saudara. Di Yohanes 16 ayat 9 ya, mengingatkan saudara akan anugerah kebenaran saudara, akan Yesus. Jangan putus asa ya. Ayo terus percaya. Amin. Ya kan? Terus saudara sudah dibenarkan, terus mengingatkan saudara akan kebenaran saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Itu Roh Kudus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Itu sebabnya, haleluya. Ya kan, jadi tadi kita lihat di apa nih? Haleluya. Di Roma pasal 4 ini saya tidak akan sampai 1 jam ya. Wah, ini udah jam 10 ya. Ya kan? Thank you, Jesus. Jadi tadi kan di mana? Sebentar ya, ini saya bahasa Indonesia. Di Roma pasal 4 kan, bagi orang yang tidak bekerja, itu saudara dan saya, iman kita, jenis iman kita sama Ayub tidak sama. Dia setelah mengalami yang tidak baik baru. Tuhan gak mau kita bisa seperti itu ya. Jenis iman kita sama dengan Abraham. Jadi saya ulangin, ya kan, bagi dia yang tidak bekerja tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman saudara saya diperhitungkan sebagai kebenaran. Maksudnya apa? Sebentar ya, soalnya saya minum dulu ya saudara. Yaitu waktu kita menghampiri Tuhan, kita sadar saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya. Tuhan mendengar doa saya karena saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan membela saya, melayakkan saya yang dahulunya orang durhaka.
Karena ada satu orang yang sudah jadi orang yang sudah menjadikan saya orang benar. Saudara akan selalu menerima pertolongan dia. Iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan? Sama juga seperti Daud, ya kan, menggambarkan, kalau saya dari baca bahasa Inggrisnya ya, keberkatan, the blessedness, keberkatan, diberkatinya, terberkatilah orang. Yang kepada siapa Allah tidak Allah memperhitungkan kebenarannya, bukan berdasarkan perbuatannya. Bedanya Ayub dengan Abraham. Abraham percaya kepada Allah, ya kan? Karena apa? Dia percaya kepada Injil. Dia juga sama, dia percaya dia tidak bekerja, dia percaya dia dibenarkan karena kasih karunia. Waktu Tuhan memberitakan Injil, nanti dari keturunanmu akan jadi penebus, karena untuk menebus dosa manusia, Abraham percaya. Itu di Galatia 3. Abraham percaya kepada Injil, sehingga imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Roh Kudus itu cap perkenanannya Allah. Jadi di alam roh ini kita beda, saudara. Ada cap Roh Kudus, sehingga iblis tidak bisa ngambil nyawa kita. Iblis nggak bisa. Ya kan? Malaikat tahu kita yang berhak janji-janji Allah karena ada cap Roh Kudus. Bukan karena jeripayah kita loh. Amin, saudara. Kita berhak dilindungin. Kita berhak kasih karunia terus jalan keluar. Kita berhak Roh Kudus tuntun terus kepada kemenangannya, terobosannya, penyediaannya, janji-janjinya. Kenapa? Karena dia adalah materai. Yesus adalah jaminan dari perjanjian baru ini, bukan kita loh. Kita tidak sama seperti Ayub, saudara. Amin, saudara. Iman kita tidak. Kita sama setelah dia tidak dikatakan Ayub percaya kepada Tuhan, tapi waktu dia percaya kepada Allah yang membenarkan, bukan berdasarkan perbuatan dia. Dia sadar dia butuh, ya kan, dibenarkan bukan karena baru Allah bisa membenarkan dia, baru Allah bisa memulihkan dia. Jadi kalau selama ini saudara punya masalah tidak selesai-selesai, ketahuilah saudara diperhitungkan Allah sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saudara. Kalau saudara ada masalah malu sama orang, saudara ada masalah berselisih sama orang, kenapa? Sedangkan Allah sendiri memperhitungkan saudara benar, bukan karena perbuatan saudara. Kadang-kadang kita berselisih sama orang, kenapa? Karena kita percaya kita benar, orang itu salah. Kita tuntut orang itu harus selalu benar. Harus benar dulu. Kalau nggak, saya nggak ngampunin. Kalau kita ampunin bukan berarti kita toleransi, bukan berarti kita kompromi. Tapi Allah sendiri memperhitungkan saudara sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saudara. Itu sebabnya walaupun saudara sudah keliru, saudara sudah salah langkah, ketahuilah saudara, Allah tetap memperhitungkan saudara sebagai benar. Dia tetap membantu saudara, berkat-berkatnya tetap menjadi milik saudara, karena jeripayah satu orang, Yesus Kristus. Makanya Daud iri sama kita. Daud iri sama kita. Aduh, dia kepingin seperti kita, saudara. Kenapa? Karena dia sadar, ya kan, dia waktu itu masih hidup di bawah hukum Taurat, walaupun dia mengalami kasih karunia Tuhan, tapi terbatas. Karena perjanjiannya beda dengan kita. Makanya dia menyebut mereka, bukan dirinya. Dia tidak menyebut dirinya, dia menyebut mereka, yaitu saudara dan saya. Ketahuilah saudara, Yesus adalah kebenaran saudara. Saudara dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan saudara, tapi itu dipakaikan sama saudara. Jadi pengertiannya bukan begini ya. Oh, saya ini udah kasih karunia, saya bikin apa aja juga gak apa-apa. Itu orang itu tidak mengerti. Ya kan? Tidak. Kita diperhitungkan. Mengerti ya? Kita diberi. Ya kan? Tidak ada hubungannya dengan kita kurang baik, lebih baik. Tidak. Kita diberi anugerah kebenaran. Kita diberi kebenaran dia sebagai hadiah. Itu seperti kita dipakaikan jubah anugerah kebenaran. Itu disebut di Efesus pasal 6. Ya kan? Itu juga sebagai breastplate, baju jirah. Ya kan? Jadi itu kita pakai dengan iman, karena secara roh, secara di hadapan Allah, kita sudah selamanya diperhitungkan sebagai benar. Tapi kenapa kita perlu ngakuin lagi? Karena itu semua oleh iman. Karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau di bumi ini segala sesuatu harus dipelihara, saudara. Termasuk kebenaran kita. Karena jiwa kita masih belum diselamatkan. Kita perlu ngakuin dan ngakuin sungguh-sungguh.
Kita perlu sadar sehingga setiap waktu kalau timbul masalah kita langsung ingat, Yesus kebenaran saya dibenarkan karena Yesus, saya kebenaran Allah dalam kita langsung ngakuin. Kenapa? Karena itu posisi kita di hadapan Allah, ya kan, itu seperti jubah di hadapan Allah, kita terus berhak loh. Dia lihat kita terus seperti ngelihat Yesus. Kitanya yang perlu diingatkan. Sehingga kita bisa terus terima kasih karunia dia. Jalan keluar, peningkatan, terobosan. Menerima yang sebetulnya dari perbuatan kelayakan kita nggak bisa. Kita nggak mungkin, nggak akan bisa, saudara. Tapi waktu kita terus ingat, nggak, karena Yesus saya percaya. Saya dibenarkan karena dia. Saya diberkati karena saya diperhitungkan sebagai benar. Waktu kelakuan saya kurang benar, lebih baik, lebih benar. Waktu lagi sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh. Di hadapan Allah sama terus. Karena posisi kita adalah Yesus. Apakah Yesus berubah-ubah? Tidak. Makanya kita tidak bisa hidup dari perasaan. Kita bukannya menyangkali perasaan kita. Tuhan kasih perasaan tuh kita nikmatin loh. Kalau kita nggak punya perasaan kan kayak makan itu cuman garam saja, saudara. Kan nggak enak kan kalau cuman garam. Apalagi orang Indonesia. Harus banyak macam. Orang Manado. Harus ada bumbunya. Perasaan Tuhan kasih itu untuk kita nikmatin. Amin, perasaan yang baik ya. Ya kan, kasih spice, kasih bumbu. Memperkaya hidup kita. Ya kan, dia mau kita enjoy. Kita bisa tertawa, kita bisa sedih. It's okay. Tapi dia tidak mau kita hidup dari jiwa kita. Kita orang benar, kita hidup oleh iman. Yaitu apa? Oleh pendengaran. Saudara selalu dikenan sama dia. Jangan izinkan perasaan saudara, terutama waktu kita baru bangun pagi ya. Itu perasaan bisa gak keruan, rasanya mungkin jauh dari Tuhan, mungkin rasanya belum selamat. Tapi itu semua tidak benar. Kita selalu dikenan sama dia karena Yesus. Amin, saudara. Berkatnya selalu tersedia buat kita. Perkenanan dia, anugerah dia mengelilingi kita sebagai perisai. Masa Daud aja yang kita kadang terkagum-kagum sama dia. Dia iri sama kita. Dia bilang diberkatilah saudara. Ya kan, yang diperhitungkan Tuhan sebagai benar. Bukan berdasarkan perbuatan saudara. Nah, sebelum saya tutup ya, saya tidak akan lama-lama, saudara. Dikatakan di sini, haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, diperhitungkan sebagai benar, terus dikatakan, diberkatilah mereka, yaitu saudara dan saya, yang pelanggarannya diampunin. Ini saya baca dari bahasa Inggris ya. Yang dosa-dosanya ditutupin. Nah, waktu itu Daud tidak mengerti kalau sekarang bukan hanya ditutupin loh ya. Sekarang tuh dihapuskan, saudara. Allah tidak ingat-ingat kesalahan saudara. Jangan suka menyesalin masa lalu. Itu sia-sia. Karena Allah sendiri tidak ingat kesalahanmu. Jangan suka ingat-ingat yang lain. Tidak ada gunanya. Oke? Karena Allah sendiri tidak ingat-ingat kesalahanmu. Karena bukan hanya ditutupin. Ini Daud ngomong mengenai kita. Karena pengertian dia waktu itu cuma ditutup darah binatang. Sekarang bukan hanya ditutup. Dihapuskan total. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang haleluya, diberkatilah orang, yaitu saudara. Di mana Tuhan tidak akan memperhitungkan kesalahan saudara, pelanggaran saudara, keterodoran saudara, kekurangan saudara. Ya kan? Itu tidak akan diperhitungkan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak akan ungkit-ungkit. Baru-baru ini ada satu orang yang meninggal, ya kan? Dia baru meninggal, dia punya kebiasaan minum, dia punya kebiasaan merokok, terus dia meninggal, nggak bisa menapas. Terus Pastor Edwin bilang, dia doa, terus Tuhan, dia sudah masuk ke dalam kemuliaan, sudah bersama Yesus. Terus dia sampaikan kepada keluarga, ada satu keluarga yang tidak senang dengan itu. Karena dalam pikiran dia, wah enak aja. Harusnya Tuhan marah sama dia. Tapi Tuhan nggak marah. Dia nggak menyangkali Yesus, dia tetap percaya sampai selesai. Amin, itu bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik hidup seperti itu. Tapi Allah tetap terima dia. Karena dia percaya sama Yesus. Amin, saudara. Wow. Jadi saudara, sadarlah bahwa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dosamu terhadap saudara. Dia memperhitungkan kebenarannya Yesus kepada saudara. Wow, thank you Jesus. Ya, saya rasa sampai di sini saja. Saya mau saudara
merenungkan firman ini. Karena berdasarkan ini, segala janji Allah adalah ya dan amin. Saudara jangan mau dibikin rumit dengan agamawi, ya kan? Oh, sebelum ini saya tutup, sebelum ini deh. Saya tutup dengan satu kejadian bagaimana simpelnya perjanjian baru ini. Sederhana, tidak rumit, saudara. Ingat Taman Eden dulu, ya kan, sebelum Adam jatuh dalam dosa, ya kan, dia tidak usah berpeluh untuk hidup. Amin, saudara, semuanya udah disediakan. Dia hanya perlu bersekutu, berkarya sama Bapa. Sama Allah, waktu itu belum jadi Bapa ya, cuman bersekutu aja ya. Tapi setelah itu dia harus berpeluh. Tapi Yesus sudah, haleluya, menggenapi hukum Taurat buat kita, sehingga kita sekarang gak usah segala sesuatu harus stres. Bukan berarti kita nggak kerja. Wah, kita kerja, kita bisnis, kita pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi tanpa stres. Ya kan, the sweat of your face sampai berkeringat sampai harus gimana. Itu sudah lewat, saudara. Wow. Biarlah, haleluya, saudara, mata saudara tertuju pada Yesus. Dia saya bacakan ini dari Lukas 8 ayat 50. Yesus waktu ini, kejadian ini, haleluya, ya Jairus, ya kan, Tuhan selalu ketemu orang di level orang itu ya. Ada orang yang imannya luar biasa. Tuhan gak usah datang ke rumah saya, ngomong aja cukup. Tuhan sampai terkagum kamu. Wow, dia bilang imannya dahsyat sekali. Kalau saudara orang yang gampang percaya firman, wow, imannya benar-benar luar biasa. Itu the best. Ya kan? Tapi Allah itu sangat-sangat menghargai kita. Biarpun kita cuma sampai di level mana, cuma sebesar biji sesawi, kita bisa ngomong kita mau datang sama dia, tetap menghargai. Jadi si Jairus ini nggak seperti si perwira itu. Tuhan ngomong apa, dia nggak, dia bilang, Tuhan Yesus datang dong ke rumah saya, tumpangin tangan, gitu kan? Itu levelnya dia, levelnya si Jairus ini. Ya kan? Jadi kemudian dia oke, saya pergi. Tapi di tengah jalan ada interupsi kan. Ada perempuan yang pegang jubahnya. Itu juga artinya apa? Dia perempuan yang pendarahan itu, dia waktu pegang jubahnya itu bukan pegang baju seperti ini ya. Dia menjamah kebenaran. Dia menjamah tekele itu anugerah kebenaran. Ya kan? Pinggiran jubahnya itu ada artinya dia menjamah kelayakannya Allah. Kebenarannya Allah. Makanya waktu dia menjamah kebenarannya Allah yang Allah berikan Yesus untuk manusia, dia jamah, dia mengalami kesembuhan. Waktu kita terus berfokus diteguhkan atas kebenarannya Allah yaitu Yesus, kita jamah, kita mengalami jamahan dia, kita mengalami terobosan, saudara. Wow. Itu yang perempuan itu bahkan dia nggak didoakan loh. Perempuan itu tidak didoakan. Dia percaya, dia tahu Yesus mau sembuhkan, dia tahu dia dilayakan, orang-orang dilayakan, dia tahu mereka semua nggak layak kok bisa. Saya percaya, dia jamah, dia mengalami tanpa didoakan. Nah, anyway, terus dari situ ada ini udah si Jairus udah gelisah ini, anaknya udah mau bagaimana, masih ada acara ini perempuan ini, terus Yesus masih ngomong lagi. Nah, iblis pakai kesempatan. Iblis akan pakai perkataan orang. Bahkan orang yang dekat sama kita, mungkin teman, kenalan, ya kan, sahabat, atau pasangan hidup, akan coba ngomong untuk menggoyahkan iman kita. Ada orang ngomong ini, anakmu itu udah mati, udah gak usah menyusahkan guru. Nah itu kan, perhatikan, saya bilang, orang ini, kenapa dia mau atur ya Jairus kan? Kan imannya Jairus untuk minta Tuhan. Tapi iblis pakai mulut orang ini. Enggak, ini anakmu udah mati. Udah gak usah susahin, gak usah bikin dia repot. Loh, dia harusnya, ya kan, anakmu udah mati, titik. Enggak, Yesus gak usah datang. Itu iblis, saudara. Makanya kita terus harus berdiri, pegang teguh pengakuan. Ya kan? Kenapa? Karena saat kita sama orang yang dekat sama kita, mungkin anak kita, saudara kita, atau apa yang orang kita izinkan mempengaruhi kita, iblis bisa mau pakai untuk mencuri loh, untuk bikin kita doubt, ragu-ragu, untuk jangan sampai firman itu jadi, janji itu jadi, akan ngomong sesuatu untuk menggoyahkan. Sama seperti Petrus juga gitu, dia dipakai iblis untuk menggoyahkan Yesus. Iblis coba-coba. Tapi puji Tuhan, Yesus langsung tangkap, dia bilang, Yesus immediately, dia langsung.
Karena Jairus tetap percaya Yesus. Dia bilang apa? Jangan takut. Yesus immediate dia langsung. Jangan takut, percaya saja. Sekarang saudara, kalau saudara dengar, saudara lagi percaya sesuatu, terus saudara dengar saran, nasihat, ya kan, dari orang atau komentar atau apa, ya saudara langsung tanggepin. Saya jangan usah orang itu dengar ya. Tapi kadang-kadang dalam nama Yesus aku tolak. Amin, saudara. Saudara langsung tolak. Seperti Yesus, dia langsung. Ada Roh Kudus yang akan bantu saudara. Saya tolak dalam nama Yesus. Terus saudara ngomong aja firman Tuhan. Yesus bilang, jangan takut. Ini saya bacakan di sini ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Dan anakmu akan sembuh, akan baik. Ya, saya lihat, sebentar ya, saya lihat dari bahasa Inggrisnya ya saudara ya. Sebentar saudara, kadang ini lebih jelas kalau bahasa Inggrisnya. Sebentar. Ya, sebentar. Ini habis, ya udah anyway. Haleluya, thank you Lord Jesus. Bentar ini. Ini kok jadi. Haleluya. Ini tadi berapa? Haleluya, thank you Jesus. Thank you Jesus. Do not be afraid, jangan takut. Percaya saja, only believe. Percaya saja saudara. Apapun yang saudara percaya sekarang dari Tuhan, percaya saja. Saudara diperhitungkan sebagai benar oleh kebenarannya Yesus. Tetap di posisi itu, posisi kerendahan hati. Kasih karunia adalah untuk orang yang rendah hati. Kita bisa merendahkan diri kita. Alkitab mengatakan kita merendahkan diri dia di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kita. Kita tidak usah meninggikan diri kita sih. Kita rendahkan diri kita. Karena di posisi ini kita sadar, kita berdiri terus bahwa saya dibenarkan karena Yesus. Percaya saja saudara. Dan saudara dan saya kita bisa percaya hal-hal besar. Amin saudara. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama itu ada di firman-Nya, tuh saudara ada dipimpin untuk percaya walaupun itu kelihatannya mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Gak usah takut, saudara jangan takut. Percaya saja. Amin saudara. Dan dia akan dijadikan baik. Dia akan dijadikan baik waktu itu anak itu. Jangan takut, percaya saja. Ya kan, apa yang saudara percaya dari firman-Nya itu akan digenapin. Amin saudara. Haleluya, thank you Jesus. Saya sudahin sampai di situ saja saudara. Haleluya, hari ini firman-Nya lebih pendek dari biasa. Karena saudara perlu datang sendiri sama Yesus. Saudara datang, saudara renungkan. Tidak usah takut, saudara percaya aja. Tidak susah terima dari Yesus saudara. Ingat perempuan yang pendarahan ini juga. Ya kan dia tidak didoakan loh. Tapi dia percaya. Dia percaya pada kelayakannya Allah yang membenarkan orang durhaka seperti dia. Dia percaya, Yesus, kalau aku jamah aja, ya kan aku dilayakkan untuk sembuh, aku pasti sembuh. Haleluya. Saudara percaya aja, gak usah takut, semuanya jadi baik. Saya berdoa buat saudara ya, Bapak dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapak, bahwa karena Yesus semuanya sudah jadikan sederhana, mudah, tidak susah terima dari Engkau. Juga sesederhana waktu kami terima Yesus sebagai juru selamat, itu tidak rumit. Kami hanya percaya dan kami mengakuin. Haleluya, bantu kami Bapak untuk terus tinggal di dalam kesederhanaan ini, ketidakrumitan ini yang di dalam Kristus. Supaya kami terus berfokus sama Yesus yang adalah kebenaran kami. Bahwa selamanya kami diperhitungkan sebagai benar karena Yesus. Bukan karena diri kami. Engkau, haleluya, membenarkan orang durhaka. Kami sekarang bukan lagi orang durhaka, tapi biar kami semua tidak lupa posisi kami. Bahwa posisi kami adalah posisi anugerah. Itu bukan jerih payah. Kami tidak bekerja untuk ini dan kami tidak mau memenggahkan diri kami atas pelayanan kami, atas amal kami, perbuatan baik kami. Karena kami, haleluya, ada di posisi ini ada karena satu orang yang sudah berjerih payah. Terima kasih Bapak. Haleluya, sekarang kami mau berbuat baik, kami mau giat bukan untuk dibenarkan tapi karena kami tahu kami mau mengasihi sebagaimana Engkau di dalam Kristus telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Yesus. Amin, amin saudara. Haleluya. Ya, berbuat baik semua itu itu penting saudara. Ada tempatnya sendiri ya. Amin saudara, itu memberkati Bapak kita ya. Kalau anak saya juga suka nolong orang, mereka berbuat baik, saya senang loh sebagai orang tua. Tapi itu bukan kelayakan mereka di hadapan saya, apalagi Allah. Ingat saudara, haleluya. Saudara percaya sama dia, haleluya. Dia membenarkan saudara karena Yesus. Saudara terima dari dia, Tuhan memberkatin. Sampai ketemu, God bless.